wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama Bunda. Nah teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas tentang amalan sunnah yang baiknya dilaksanakan selama bulan Ramadan. Nah untuk pekan sekarang Bunda akan membahas tentang amal-amal yang merusak pahala puasa. Apa saja amalan itu? Apa ya? Oke, kita next ke video selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubbal shaimin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah teman-teman, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa ternyata banyak orang yang menahan lapar, menahan haus, hawa nafsu, amarah juga dan yang lainnya dari subuh sampai maghrib, tetapi kata Allah dia tidak mendapatkan ganjaran, dia tidak mendapatkan balasan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan ya. Emangnya apa aja amalan yang merusak pahala puasa? Nah, yang pertama yaitu berkata dusta atau berbohong. Bohong yaitu berkata tidak benar atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hal tersebut mengakibatkan Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya bahwasanya orang yang berbohong itu termasuk ke dalam tanda orang munafik. Munafik yaitu orang yang bermuka dua, maksudnya yaitu orang yang mengatakan sesuatu tidak seperti kenyataannya. Misalnya, si A menemukan uang di jalan 2.000, kemudian si B bertanya, A, kamu nemuin uang saya nggak 2.000 di sini? Kemudian si A jawabnya, enggak, aku nggak lihat uang kamu, ini uang aku. Padahal uang tersebut uang si B. Nah, ternyata si A sudah berbohong kepada si B. Begitu, itu disebut dengan munafik, orang yang bermuka dua. 2. Berkata kasar. Nah, amal kedua yang menghapus pahala puasa yaitu berkata kasar. Misalnya, kata kasar itu seperti, maaf ya, kata-kata kebun binatang, kemudian maneh dalam bahasa Sunda, dan juga yang lainnya. Nah, siapa yang suka bicara kayak gitu? Usahakan tidak bicara kasar ya teman-teman, karena kalau kita bicara kasar, nanti puasanya enggak dapat pahala. 3. Marah kepada orang lain. Amalan selanjutnya yang dapat menghapus pahala puasa yaitu marah-marah. Kenapa marah bisa menghapus pahala puasa? Kok bisa sih? Karena ketika marah biasanya orang akan berkata kasar. Nah, selain berkata kasar, biasanya juga berlaku tidak baik. Misalnya mencubit, memukul, dan yang lainnya. Itu kan bisa termasuk ke dalam perbuatan kasar kan? Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita kehilangan pahala saum karena marah kepada adik atau kepada orang tua. 4. Membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain disebut dengan ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ghibah yaitu zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu sedang dia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Nah teman-teman, membicarakan kejelekan orang lain dapat merusak pahala saum. Kenapa membicarakan kejelekan orang lain dapat merusak pahala saum? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan orang yang membicarakan kejelekan orang lain itu seperti dia memakan bangkai saudaranya.
Ih, jijik banget. Hal tersebut difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan pula kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. nah berarti ketika saum kemudian kita membicarakan kejelekan orang lain, sama halnya kita menahan lapar tapi sebenarnya kita sedang makan bangkai. Mau memangnya begitu? Ih, pasti enggak kan? Nah, itu ya teman-teman, 4 amalan yang dapat merusak pahala saum, yaitu berbohong, berbicara kasar, marah-marah, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Nah, hal tersebut Rasulullah SAW sabdakan bahwa keempat hal tersebut ke dalam ucapan yang sia-sia. Jadi ketika kita marah, ketika kita berbohong, berarti kita sudah menyia-nyiakan pahala saum. Jadi teman-teman, usahakan ya kita tidak melaksanakan salah satu amal yang dapat merusak pahala saum. Karena nanti kita sudah capek menahan lapar dan juga haus dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata Allah nggak ngasih pahala sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, gimana? Sudah bisa terbayangkan amalan yang merusak pahala puasa? Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dapat merusak pahalanya, karena sudah capek menahan lapar sampai maghrib, ternyata nggak dapat pahala. Ya, percuma deh kita puasa. Semoga kita bisa menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Oke, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.